Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain memuja dan memuji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat Islam, ihsan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa bertatap muka pada malam hari ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tetap kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga Islamiyah. Oke, masih bersama kita ya, ya. Ya, Dalam pengajian apa? kitab An-Nahjul Hikam, An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam. Tetap dalam pembahasan tasawuf ya. Ya. Oke, lanjut aja langsung kepada pengaji kita, yakni Gus Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawana ta'alum ta'lim nafal intifadha qurra tazkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair. Tiqa wajhihi wa qalbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para ghaibin, para ashab, ikhwan, saudara, sadulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, peluangan dan kemauan untuk bersama-sama belajar, bersama-sama mengaji, bersama-sama menuntut ilmu dan menggugurkan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita mulai pengajian kitab ini, kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang dibagikan atau yang dibagi secara bab oleh Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Hindi rahimahullah taala dalam kitabnya An-Nahjul Atam. Kita hadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada mu'alliful kitab Sahibul Asal Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian Al-Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Hindi, Al-Muttaqi Al-Hindi, para syurah, para ulama, para orang tua kita, para leluhur-leluhur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Amin. Ala hadiniah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Qal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari ala tabwib Asy-Syaikh Ali bin Husamuddin Al-Hindi fi kitabih Nahjul Atam fi tabwibil hikam ila an qal babul hikam fis shalah. Babul hikam fis shalah, babul hikam utawi iki iku bab pira-pira hikmah fis sholati ing dalam sholat. Nah, jadi hikmah yang akan kita baca pada malam hari ini, yang akan kita pelajari pada malam hari ini itu adalah tentang hikmah-hikmah yang khusus membahas tentang sholat. Jadi sholat itu ya adalah salah satu dari pondasi utama dalam agama, sholat. Sehingga oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, beliau memberikan komentar di situ, wahya imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama, wa isamul yakin, isom
penjaga keyakinan. Ismah kan terjaga, penjagaan. Ismatul wa isamul yakin dan penjaga terhadap keyakinan. Wa thamaratu ta'at dan juga buah dari ketaatan-ketaatan. Jadi sholat itu merupakan atau menggambar Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala menggambarkan sholat itu dengan yang agama, yang dapat menjaga keyakinan dalam diri seseorang. Kemudian juga sholat itu merupakan buah daripada ketaatan. Nah, sehingga karena saking pentingnya sholat, oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan as-sholatu tuhratun lil qulub wastiftahun libabil ghuyub. As-sholatu mahallul munajat wa ma'dinul musafat tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tusyriku fiha syawarikul anwar. As-sholatu utawi sholat iku tuhratun lil qulub, dan dalam naskah lain itu disebutkan dengan mabharatun. As-sholatu utawi sholat iku tuhratun. Kalau tuhratun adalah kesucian. Kalau madharatun adalah alat untuk bersuci. Madharatun iku alat sesuci lil qulubi maring pira-pira ati. Selanjutnya wastiftahun libabil ghuyub, wastiftahun lan ngabuka libabil ghuyub maring pintu keghaiban. As-sholatu utawi salat iku mahallul munajat, iku panggonan pira-pira munajah. Nanti dijelaskan apa itu munajah. Wa ma'dinul musafat, wa ma'din lan tambang al musafati. Musafah itu kejernihan. Tatasiu kang nyakup fiha ing dalam salat apa mayadinul asrari, apa pira-pira lapangan asrar rahasia-rahasia Allah. Wa tusyriku lan mencorong fiha ing dalam salat apa wa tusyriku lan mencorong fiha ing dalam salat apa syawarikul anwar, apa pira-pira mencorongi pira-pira cahaya. Berarti kalau terjemahnya diterjemahkan terlebih dahulu, as-sholatu madharatun lil qulub. Jadi sholat itu adalah alat sesucinya atau tempat bersucinya hati. Hati itu bisa menjadi bersih, menjadi jernih ketika si pemilik hati ini, orang yang memiliki hati ini, dia melaksanakan sholat. Yang kedua, wastiftahun libabil ghuyub, sholat itu dapat membuka pintu ghaib. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, as-sholatu mahallul munajat. Sholat itu adalah tempat seseorang bermunajat kepada Allah. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, wa ma'dinul musafat. Sholat itu adalah sumbernya kejernihan, semua kejernihan. Yang kelima, tatasi'u fiha mayadinul asrar, di mana lapangan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala itu dicakup oleh sholat. Yang keenam, wa tusyriku fiha syawarikul anwar, dan sholat itu atau di dalam sholat itu cahaya-cahaya yang ada di dalam hati seseorang itu bisa memancar. Jadi cahaya hatinya itu bisa lebih bersinar. Kita uraikan satu persatu. As-sholatu madharatun lil qulub. Salat itu adalah tempat bersucinya hati. Tempat sesucinya hati, tempat bersucinya hati. Dari apa? Minal masawi wal uyub, dari keburukan-keburukan, kemaksiatan. Nah, kenapa sholat itu bisa memiliki efek, memiliki faedah atau manfaat yang demikian itu? Ya, karena di dalam sholat itu terdapat apa? Sifat al-khudu, sifat rendah, wal inkisar, merasa pecah, merasa perasaannya itu hancur,
wadzulli wal iftiqar, seseorang itu merasa hina, merasa fakir, watazalluli wal ittirar, dan juga dia merasa dalam keadaan terdesak. Nah, ketika hati itu tunduk kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan disucikan, atau hati itu akan disucikan dari semua penyakit. Masya Allah. Ketika seseorang itu mencari ilmu, pengetahuan, dan kebanggaan dan lain sebagainya, padahal mencari ilmu, mengejar ilmu itu sebenarnya adalah fondasi atau asal usul dari semua penyakit. Mengejar ilmu, terus mengejar ketinggian, mengejar popularitas, mengejar jabatan, mengejar kebanggaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah asal dari semua penyakit. Nah, kemudian nafsu yang ada dalam diri manusia itu suka kepada hal-hal yang sifatnya tinggi, hebat. Sifat nafsu itu suka pada kemewahan, suka kepada kehebatan, suka kepada kebanggaan, suka kepada keterheranan dari orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga nafsu ini perlu ditundukkan melalui apa? Salah satunya melalui salat. Nah, sehingga wajar dikatakan di sini bahwasannya as-sholatu matharatun lil qulub. Salat itu dapat menyucikan hati ketika seseorang itu merasakan hina, merasakan tidak memiliki apapun, tidak merasa dirinya beribadah, tidak merasa dirinya mulia, tidak merasa dirinya berilmu, tidak merasa solih, ya. Tidak merasa dirinya takwa, tidak merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat yang seperti itu dapat menyucikan hati-hati yang berpenyakitan atau hati-hati yang kotor, gitu ya. Masya Allah. Nah, makanya pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala pernah mengatakan, dan ini sering saya ulang, beliau ketika masih pada posisi berkelana, bersuluk, menyendiri di hutan, di padang pasir. Nah, kesadaran beliau itu bukan kesadaran ya, kekuatan untuk mengontrol dirinya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam istilah sekarang itu dikatakan sebagai seorang wali majdzub. Nah, jadi kontrol dirinya itu baik dari sisi ucapan atau sikap itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala menggerakkan dirinya, anggota badannya dan lisannya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, ataitul abwaba kullaha fawajadtu 'alaiha asliha. Dalam keadaan seperti itu saya mendatangi semua pintu menuju Allah Ta'ala, dan ternyata semua pintu itu dalam keadaan ramai, sesak, tidak bisa dimasuki karena terlalu ramai, saking banyaknya orang di sana. Maka fa'ataitu babadzulli wal inkisari fawajadtuha khaliyah. Maka saya datangi pintu kehinaan dan pintu kefakiran dan pintu perasaan yang pecah, perasaan yang tersakiti. Ternyata fawajadtuhu khaliyah, saya menemukan pintu itu dalam keadaan kosong. Maka fadakhaltu minhu, maka saya masuk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu tersebut. Gitu. Dan
qultu halumu ila rabbikum, kalian datangilah Tuhan kalian itu. Kalian harus mendatangi. Semangatlah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika perasaan seseorang, hati seseorang itu merasa hina, kan, merasa rendah, kan, tidak merasa mulia, tidak merasa tinggi, tidak merasa berilmu, tidak merasa berilmu, tidak merasa memiliki kekayaan, maka orang yang seperti itu adalah orang yang kembali kepada asal usulnya, asal penciptaan dirinya. Kan manusia itu adalah seorang budak, seorang hamba sahaya yang tidak memiliki apapun. Iya. Nah, ketika dia merasakan perasaan seperti itu, maka jiwanya itu kembali. Gitu. Nah, ketika jiwanya kembali, berarti hal ini menunjukkan bahwa hatinya sudah bersih, hidup. hatinya menjadi suci. Ya, hatinya menjadi suci, hatinya menjadi bersih, hidup. Nah, sehingga tidak semua sholat itu dapat menyucikan hatinya manusia. Ya, karena terkadang ketika seseorang ahli tahajud, kemudian ahli sholat duha, ahli sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kemudian ahli sholat witir dan lain sebagainya, terkadang dia merasa bahwa dirinya hebat, bahwa dirinya adalah ahli ibadah. Ya, kan berarti hal ini bertentangan dengan apa? Dengan tujuan dari sholat itu sendiri. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya sholatku, inna sholati wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, adalah lillahi rabbil alamin, adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga hal ini harus ditanamkan secara mendalam dalam diri kita agar kita tidak memiliki jiwa yang buruk, agar kita itu memiliki rasa hina, baik di hadapan Allah atau di hadapan makhluk. Di hadapan makhluk, apalagi di hadapan Allah, kan gitu. Supaya apa? Supaya hal ini menjadi salah satu cara, salah satu media agar hati kita menjadi suci. Itu satu pertama. Yang kedua adalah as-salatu wastiftahun libabil ghuyub. Dan salat itu dapat membuka pintu ghaib. Jadi bukan yang dimaksud dengan babul ghuyub, pintu keghaiban itu bukan masuk kepada alam ghaib, alam jin. Serem juga ya. Alam jin gitu kan. Terus bisa melihat jin, kemudian berkomunikasi dengan jin, tahu setan, genderuwo, jurik, dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan babul ghuyub, pintu keghaiban, itu adalah asrarul malakuti wa asrarul jabarut, rahasia-rahasia yang ada di dalam alam malakut dan alam jabarut, alamnya para malaikat dan alamnya para aulia Allah. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Sholat itu bisa menjadi pembuka pintu ghaib. Ya, karena sholat itu sudah mencakup penyucian terhadap zahir dan penyucian terhadap batin. Kenapa secara batin? Kalau secara batin tadi sudah dijelaskan bahwa sholat itu orang yang sholat itu harus memiliki jiwa hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara zahir ketika sholat Allahu Akbar itu kan ada takbir. Jadi yang dibesarkan, yang dimaha besarkan itu adalah Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang dibesarkan, bukan membesarkan nafsunya, bukan membesarkan pangkatnya, jabatannya, ilmunya, kekayaannya, dan lain sebagainya. Bukan. Itu secara zahir. Ketika ruku atau ketika sujud, berarti orang yang bersujud itu menunjukkan bahwa dirinya merasa hina. Dirinya merasa hina. Makanya kalau di kisah-kisah zaman dulu gitu kan,
para raja itu para rakyat kepada rajanya, itu kan mereka bersujud kepada raja. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya adalah orang yang hina. Gitu. Sementara raja dia akan merasa gagah, Gagah. gitu. Kuat. Merasa hebat, Perkasa. kuat dan lain sebagainya kan. Nah, dalam sujud itu terdapat apa? Terdapat tadi perasaan hina, perasaan tidak punya atau merasa fakir, merasa hina, merasa orang yang bodoh dan tidak memiliki apapun. Itu secara zahir dan batin. Sehingga kedua hal ini, karena sholat itu bisa membersihkan secara lahir dan membersihkan secara batin, maka sholat itu dapat membuka pintu goib. Selanjutnya, as-sholatu mahalul munajat. Sholat itu adalah tempatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi munajat itu apa sih? Naja yunaji munajatan. Jadi aslinya munajat itu adalah berdekatan tetapi sangat dekat. Berdekatan dan kedekatannya itu sangat. Jadi sampai kalau bisa kita bahasakan itu bisa dibahasakan dengan bermesraan. Salat itu adalah tempatnya bermesraan antara hamba dengan Allah, gitu. Antara hamba dengan Allah. Nah, maka di dalam syarah hikam yang lain ini di Iqadul Himam, Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan munajat itu adalah al-musararah, saling berbagi rahasia antara satu dengan yang lainnya. Kemudian al-mukalamah, saling berbicara antara satu dengan yang lain. Terutama pembicaraan itu adalah sama-sama kekasih, antara sepasang kekasih gitu. Dan misalnya dalam pendekatannya ketika seseorang itu ada sepasang kasih antara laki-laki dan perempuan, ketika keduanya bertemu pasti kan akan meluapkan perasaan yang ada di dalam dirinya kepada pasangannya, dan pasangannya pun demikian, dia akan meluapkan isi hatinya kepada kekasihnya, kan gitu. Nah, antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya, dan antara hamba Allah dengan Allah, ketika keduanya itu memang sudah saling mencintai, keduanya kecintaan dari keduanya itu sangat kuat, maka keduanya itu akan bermunajat. Apalagi seorang hamba-hamba itu akan bermunajat, akan bermesraan, akan intim gitulah. Intim itu kan dekat, bukan dengan makna yang negatif, bukannya, kedekatan yang sangat gitu tuh. Sehingga berbagi rahasia antara keduanya, kemudian saling mengungkapkan isi hatinya antara keduanya. Nah, itu yang didapatkan oleh seorang hamba Allah yang benar-benar cinta kepada Allah, sehingga ketika dalam keadaan sholat dia merasakan ini lebih kepada berbagi kasih, berbagi sayang, berbagi mahabbah, cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, maka bagaimana munajatnya seorang hamba kepada Allah, yaitu bitilawati wal azkar, dengan membaca bacaan yang ada di dalam sholat, baik bacaan dengan takbir, dengan al-fatihah, tahmidkan, kemudian dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir subhanallah dan lain sebagainya. Itu munajatnya seorang hamba kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana munajatnya Allah kepada hambanya, yaitu bitafahum wal fath wa raf'il astar. Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada hambanya mengenai hal apapun yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, kemudian membukakan semua rahasia yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, dan semua hijab, semua penutup antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya, semuanya itu dihilangkan, gitu kan. Nah, maka hal ini juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya,
Kata beliau, yaqulullahu ta'ala qasamtus salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Saya telah membagi salat antara diriku dengan hambaku, dan hambaku itu dapat meminta apa yang dia inginkan. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi. Ketika hambaku mengatakan segala puji bagi Allah, maka Allah Ta'ala mengucapkan, berfirman, hamidani abdi, menceritakan bahwa tuh lihat tuh bahwa hambaku itu sedang memuji diriku. Gitu. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allah Ta'ala majjadani abdi, hambaku ini sedang, lihatlah bahwa hambaku ini sedang memuliakan diriku. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, qala Allahu fawwada ilayya abdi, Allah hambaku, lihatlah bahwa hambaku sedang memasrahkan dirinya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku mengatakan hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan, qala Allah Ta'ala hadhihi baini wa baina abdi, ini adalah antara diriku dengan hambaku. Secara rahasia gitu, antara dirinya dengan hamba, antara Allah Ta'ala dengan hamba. Itu qala ihdinas siratal mustaqim, al-ayah qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ketika hambaku mengatakan tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, maka Allah Ta'ala mengatakan ini jalan yang lurus ini adalah untuk hamba. Dan boleh bagi hambaku untuk meminta apa yang dia inginkan. Nah, sehingga ketika seorang hamba itu sholat, maka dia selalu terus menerus untuk bermunajat, untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu meminta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dalam satu posisi di mana kecintaan atau rasa cinta dari hambanya, dari seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima hamba tersebut. Nah, sehingga kecintaan yang dimiliki oleh seorang hamba itu akan menjadi murni dan terlepas dari semua kotoran. Gitu ya. Itu as-salatu mahallul munajat. Selanjutnya wa ma'dinul musafat, dan salat itu merupakan apa tadi ma'din? Ma'din itu lupa saya. Wa ma'dinul musafat, dan salat itu merupakan sumber lah, bisa dikatakan sumber tambang dari musafat, saling, kalau sofa yusofi musafatan itu artinya saling membersihkan, saling menyucikan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ma'din itu adalah mahalul zahab wal fiddah, tempatnya emas dan perak, yang kemudian digunakan, diistiarahkan kepada kejernihan hati dan ruh. Ya. Dan musafa, arti dari musafa itu adalah khulusul munajah min tashwisil hissi wa qadaril hawajis, fahiya araku wa asfa minal munajat. Jadi kalau musafa itu adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada tadi munajat. Kalau munajat kan saling apa tadi, bermesraan gitu ya, saling bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau musafa itu lebih dekat lagi gitu. Sehingga musafa itu adalah murninya munajat, dari semua gangguan. Gitu. Baik gangguan berupa lintasan-lintasan hati yang kotor, gitu kan, dari bisikan-bisikan yang buruk dan lain sebagainya. Itu adalah musafa. Wa ma'dinul musafa. Nah, sehingga seseorang ketika sholat itu dia akan merasakan hal yang seperti ini. Samalah kedekatan dengan Allah Ta'ala tadi itu ya. Kemudian tattasi'u fiha mailin asro, di mana ketika sholatnya itu sudah menjadi tambangnya musafa, maka dia itu akan mendapatkan luasnya rahasia-rahasia Allah,
rahasia-rahasia Allah yang luas akan diberikan, yang banyak akan diberikan kepada dirinya. Pada orang Dan yang hal soleh. ini kan tentu khusus bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Selanjutnya wa tusyriku fiha syawarikul anwar. Nah, salat itu juga, atau di dalam salat itu cahaya-cahaya itu akan semakin mencorong, akan semakin bersinar. Itu. Ini adalah bagian daripada faidah yang keenam, di mana rahasia-rahasia Allah. Jadi rahasia Allah itu terbagi menjadi dua, ada asrarul zat, ada asrarus sifat. Rahasia-rahasia zatnya Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kepada ahlul fana, orang-orang yang sudah mencapai pada makom fana, yaitu sudah sirna dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cahaya atau anwarus sifat, cahaya-cahaya atau rahasia-rahasia dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada ahlul baqa, seseorang yang sudah mencapai maqam baqa. Nah, sehingga dari hikmah ini bisa disimpulkan bahwa salat itu memiliki manfaat-manfaat yang banyak. Ya. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan qurratu aini fis salat wa ja'ala qurrata aini fis salat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hiburan yang terbaik bagi diriku, yaitu fis salat, dalam keadaan salat. Ketika dalam keadaan salat, Rasulullah SAW itu akan merasakan kebahagiaan yang tidak ditemukan pada ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah. Makanya kan faedahnya sangat banyak, mulai dari mensucikan hati, kemudian pembuka pintu ghaib, kemudian tempat seorang bermunajat, tempat seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah, kemudian diluapi oleh rahasia-rahasia Allah, kemudian cahaya-cahaya itu dipancarkan kepada dirinya dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa yang dimaksud dengan sholat dalam hikmah ini bukan sholat yang kita gambarkan, yang kita lakukan seperti biasa, bukan. Nah, makanya Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat ini adalah sholat yang dapat memindahkan makomnya seseorang dari satu makom kepada makom di atasnya, dari satu hal, satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, gitu kan. Maka sholat ini adalah sholatu ahlil i'tina, kata Syekh Ibnu Ajibah. Sholatnya orang-orang yang diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahlul i'tina, siapa mereka? Mereka itu adalah ahlus suluk ala yadi syuyukh, para orang-orang yang menjalani suluk, perjalanan, menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ala yadi syuyukh, di tangan para guru, di tangan para mursyid, gitu. La sholati ahlul ghaflah, bukan sholatnya ahlul ghaflah, orang-orang yang lupa kepada Allah seperti kita, gitu. Wa sholatu ahlul mujahadah minal ubadi wa zuhad, dan juga bukan dari sholatnya orang yang ahli mujahadah. Nah, falaisa lahum hadas sair, maka orang-orang yang ahlul ghaflah atau ahli mujahadah saja, tanpa mendapatkan manfaat dari mujahadahnya, mereka tidak merasakan rahasia-rahasia atau perjalanan-perjalanan atau hikmah-hikmah dari sholat yang disebutkan sebelumnya. Gitu. Nah, makanya diceritakan oleh Imam Abu Thalib Al-Makki rahimahullah ta'ala dalam kitab Qutul Qulub, dan kitab Qutul Qulub ini merupakan salah satu referensi utama dari kitab Ihya Ulumuddin. Karya siapa itu?
Imam Al-Ghazali, Ghazali. Hujjatul Islam Al-Ghazali ya. Oh, Jadi Imam Abu Thalib Al-Makki dalam kitab Qutul Qulub mengatakan, "Idza tawadda'a lis-shalah taba'adat anhu syayatin fi aqtaril aradina khaufan minhu." Ketika seseorang itu wudu untuk melaksanakan sholat, maka setan-setan itu menyingkir ke semua penjuru dunia. Oh. Kenapa? Ya karena dia sedang bersiap-siap untuk masuk kepada sang raja, maharaja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kabbara hujiba anhu iblis wa daraba wa duriba bainahu wa bainahu bisaradik la yanzuru ilaihi. Ketika dia bertakbir, maka iblis itu dihalangi oleh Allah, dan dia itu halangan tadi itu, yang penghalangnya tadi itu berupa pagar yang sangat besar sehingga setan itu atau iblis itu tidak bisa memandang kepada orang yang salat, menyingkir. Ketika dia mengucapkan fa idza qala Allahu akbar ittala al malaku maliku fi qalbihi fa idza laisa fi qalbihi akbar min Allah yaqulul malak sadaqta Allahu akbar fi qalbi kama taqul malak. Ketika dia mengucapkan Allahu akbar, malaikat itu mengetahui apa yang ada dalam hatinya, bahwa tidak ada di dalam hatinya yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Malik raja tadi itu ya. Fayaqulul Malik, maka Allah taala mengatakan sadaqta. Kau benar. Allahu akbar fi qalbika, Allah itu adalah zat yang paling maha besar. Allah taala adalah zat yang maha besar di dalam hatimu sebagaimana engkau mengucapkan. Nah kemudian bagaimana dan seterusnya itu ya, ceritanya panjang, gak beres-beres nanti kalau dibaca semua. Nah bagaimana dengan orang yang bodoh seperti kita, orang yang ghaflah, selalu lalai pada Allah seperti kita ini. Qala wa innal ghafil al jahil idza qama ila al wudu ihtawashadhu syayatin kama yahtawishu dzubabu ala nuqtatil asal. Adapun orang yang lalai kepada Allah dan bodoh, ya seperti kita gitulah. Ketika dia berwudu, maka setan-setan itu berdatangan. Kebalikan tadi. Setan-setan itu berdatangan sebagaimana lalat itu berdatangan kepada bangkai makanan. Makanan manis, asal kalau di sini. Madu. Pada madu. Gitu kan? Fa idza kabbara ittala al maliku fi qalbihi fa idza kullu syai'in fi qalbihi akbaru min Allah innahu. Ketika dia bertakbir, maharaja yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di dalam hatinya itu ternyata banyak yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya. Nah, maka ketika dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, Allah taala mengatakan engkau bohong. Ternyata masih ada di dalam hatimu itu hal yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan juga berdatangan tadi kan. Kalau orang yang soleh, dia dikasih penghalang, dikasih pagar agar dia itu tidak masuk, ya kan? Tapi kalau orang yang ahlul ghaflah, orang yang bodoh, justru pagar itu dihancurkan, hijabnya dibuka, sehingga setan itu berdatangan ketika dia dalam keadaan sholat. Nah, sehingga hal ini menunjukkan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan sholat dalam hikmah ini itu bukan sholat yang kita lakukannya karena siapa kita. Nah, tetapi ketika kita itu sedang menjalankan suruh, berproses, menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala di
hadapan seorang guru mursyid yang membimbing, ya, yang mengarahkan kita, yang memberikan pelajaran kepada kita, maka kita bisa menjadi golongan yang awal. Gitu. Tapi kalau kita tidak memiliki guru mursyid, tidak memiliki guru pembimbing menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menjadi golongan yang kedua, yaitu al-ghafilul jahil, orang yang lalai kepada Allah dan bodoh. Nah, sehingga pilihan ada di kita, apakah kita mau menjadi golongan yang pertama atau golongan yang kedua. Kalau golongan yang pertama, sholatnya itu bisa memiliki faedah-faedah yang sangat besar yang disebutkan dalam hikmah ini. Kalau kita itu memilih untuk menjadi golongan yang kedua, orang yang jahil dan ghafil tadi, silahkan kita berarti menjadi golongan orang yang selalu didatangi oleh setan tadi. Susah juga ya. Nah, makanya harus berhati-hati. Hikmah selanjutnya, lama alimal haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'at wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum kita tutup pengajian hikam pada malam hari ini, mungkin ada pertanyaan atau unek-unek atau apalah sambil nyeruput teh. Ya mungkin untuk hadirin nanti bisa komen ya kalau misalnya ada pertanyaan. Yang kemarin juga ada nggak? Ada. Nanti dijawab sekaligus. Siap. Setiap bab. Mungkin itu aja. Terima kasih ada semuanya. Alhamdulillah kita selesaikan pengajian kitab An-Nahjul Atam, kitab Bidul Hikam pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan kemanfaatan ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.